Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke guys, alhamdulillah mungkin besok pagi saya akan berangkat, yaitu ke Jakarta, daerah Tangerang. Yaitu kebetulan saya diundang sama Koko Faisal untuk datang ke rumahnya. Yang mana di situ nanti mungkin ada sesuatu yang perlu dibincangkan ataupun mungkin ada sesuatu yang mau dibahas. Dan untuk teman-teman, nanti insya Allah saya akan selalu menyampaikan ya, mungkin selama ini tentang keluhan-keluhan kita, juga tentang masalah-masalah para PMI yang akan saya langsung sampaikan ke Koko Faisal dan minta untuk penyelesaiannya ataupun mungkin solusinya gimana ya. Jadi untuk teman-teman, doakan saya agar besok nanti selamat dalam perjalanan dan bisa nyampe rumah Koko Faisal. Dan mungkin nanti bisa lihat di live-nya ya, ataupun mungkin di podcastnya Koko Faisal. Oke, kali ini ada sebuah berita yang sangat menyedihkan dan sangat keterlaluan. Yang mana saya kemarin ini ya mendapatkan sebuah pengaduan dari seorang Mbak TKW yang kalau nggak salah bekerja di Malaysia ya. Dan mbaknya ini setelah begitu lama, mungkin ada 4 hingga 5 tahun ya bekerja di Malaysia. Dan mbaknya ini mencoba memesan barang online ya, yaitu dia membeli barang online sebuah karpet ya. Membeli barang online karpet, dan barang karpet tersebut kebetulan waktu itu mendapat pemberitahuan bahwa barang tersebut sudah nyampe ke Indonesia. Dan karpet tersebut dibeli mungkin di online, cuman karpet tersebut karpet dari luar negeri. Nah, setelah karpet tersebut nyampe ke bandara Indonesia, otomatis kan di situ akan diperiksa dari pihak bea cukai. Dan biasanya dalam pengiriman kan di situ ada nomor telepon, alamat ataupun mungkin apanya ya tentang diri kita, yaitu tentang pengiriman data diri kita. Nah, setelah di situ tiba-tiba mbaknya itu mendapatkan telepon dan juga pesan ya dari pihak bea cukai yang katanya barang mbaknya tersebut ditahan di bea cukai. Dan di situ mbaknya juga saking nggak tahu mungkin ya, maksudnya kayak aneh juga. Selama ini kan mbaknya tuh sering mengikuti, karena dia follow saya juga, dia sering mengikuti berita-berita saya, dan dia juga tahu aturan-aturan barang yang nantinya akan kena pajak ataupun mungkin dilarang ya. Namun ternyata kata pihak bea cukainya tersebut, barang mbaknya itu harus membayar pajak sebesar 6 juta rupiah guys. Coba. Dan di sini seperti teman-teman lihat di atas, di sini saya ada meminta percakapan atau inbokan dari pihak bea cukai tersebut, dan juga dari gambar-gambar yang pihak bea cukai tersebut kirimin kepada mbaknya. Yang saya tahu setelah mbaknya ngomong, padahal karpet tersebut mbaknya itu membeli dengan harga Rp500.000 atau setengah juta rupiah. Namun nggak tahu apa masalahnya sehingga kan dikenakan pajak sampai 6 juta rupiah. Ini masuk akal nggak guys? Dan di sini pihak bea cukainya itu, karena mungkin mbaknya itu setelah mendengar pajaknya begitu besar, otomatis kan kaget, barangnya aja cuman harga 500.000, masa harus kena pajak sampai 6 juta rupiah. Nah, di situ mungkin mbaknya mikirnya lah, ya udah mending biarin aja daripada diambil, orang harga karpetnya aja murah, masa harus besar dari nilai pajaknya. Akhirnya mungkin mbaknya itu nggak menghiraukan ya. Dan selepas di situ pihak bea cukainya menelpon langsung, menelpon dan dia juga mengirimkan inbox yang katanya barang mbaknya itu sudah sampai dan sudah diperiksa oleh kepolisian, dan apabila tidak dengan segera untuk membayar denda, dan di situ dituliskan PPh dan apa aja lah ya. Katanya barang tersebut sudah ditangani atau sudah diperiksa sama pihak kepolisian, dan dalam waktu berapa hari di sini ditulis, kalau nggak cepat atau kalau nggak dengan segera melunasi, yaitu yang harus dibayar, akan dilaporkan ke polisi dan akan dipenjara mbaknya itu, katanya seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, katanya akan dikenakan denda kurang lebih 100 juta rupiah guys, seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda maksimal 100 juta kalau seumpama mbaknya tidak cepat melunasi atau membayar yaitu PPN dan PPh-nya. Nah, lagian barangnya aja cuman harga berapa tadi?
harganya cuma Rp500.000, masa pajaknya harus sampai 6 juta? Ini kira-kira masuk akal nggak? Dan untuk teman-teman yang sudah melihat video ini, ayo kita viralkan agar nanti mungkin sampai ke pihak adminnya Pak Beni ataupun mungkin ke siapa gitu ya yang mengerti tentang masalah ini. Dan setelah saya mendapat rekaman suara, yaitu rekaman suara dari pihak bea cukainya yang dikirim sama mbaknya, dari segi omongan dan ucapan mereka itu kayak seolah-olah settingan dan seolah-olah itu sesuatu yang emang sengaja untuk menipu gitu loh. Makanya di sini saya menyarankan kepada mbaknya, ya udah jangan, maksudnya tidak usah untuk direspon dan jangan sampai untuk transfer. Intinya sih mbaknya mau transfer ya untuk membayar dendanya, yaitu kurang lebih 6 juta. Tapi setelah saya bilang itu mungkin akun nggak benar, itu nggak ada yang namanya pemerintah itu sampai memaksakan harus bayar pajak sekian, dan katanya kalau tidak bayar akan dikenakan denda 100 juta rupiah. Ini kan sesuatu yang konyol ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya pun tidak menyalahkan itu mungkin dari pihak bea cukai ataupun mungkin dari pihak mana. Namun setidaknya ini mungkin ada juga oknum-oknum selain bea cukai yang berbuat seperti ini. Namun yang anehnya kok dia itu bisa tahu gitu loh kalau mbaknya itu ngirim barang ini dan harganya sekian, dan juga mbaknya tahu nomor mbaknya juga, dan sampai bisa katanya harus bayar pajak sekian, kalau enggak katanya akan didenda 100 juta dan dipenjarakan. Ini kadang gimana ya, saya rasa mungkin kalau dari pihak bea cukai nggak sekejam itu ya, mungkin juga. Namun kalau nggak dari pihak bea cukai, kan yang tahu informasi, yang tahu nomor, yang tahu apa nomor itu kan hanya dari bea cukainya gitu loh. Nah, jadi di sini saya pun bukan menyalahkan pihak bea cukai, cuman di sini kok ada oknum yang sampai sekejam itu. Padahal mbaknya itu kemarin sudah mendapatkan bencana, yaitu rumahnya kebakaran dan juga kebanjiran. Namun kok di sini justru ada pihak-pihak yang tega ya, cuman beli karpet Rp500.000, masa harus bayar pajak sampai 6 juta gitu loh. Ini sesuatu yang sangat sesuatu yang tidak logik ya. Sebenarnya banyak sekali pengaduan dari mbak-mbak TKW, namun untuk sekarang kan teman-teman tahu sendiri sedang ribut ya yang namanya tentang barang kiriman, tentang bea cukai, tentang kementerian. Jadi saya pilih-pilih yang kira-kira emang terbukti dan emang itu berbahaya dan akan merugikan teman kita, khususnya PMI. Jadi saya viralkan, karena saya tidak mau teman-teman saya seperti PMI yaitu dirugikan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya siap pasang badan ya. Kebetulan saya juga sudah mendapat suatu dukungan dari orang-orang yang punya kepentingan dalam hal tersebut. Jadi saya sudah berani untuk membongkar atau mengatakan sesuatu yang emang akan merugikan teman-teman. Nah, jadi intinya untuk teman-teman, kalau emang sama atau mungkin pernah mendapatkan inbox dari pihak cukai seperti ini, kalau nggak bayar katanya akan didenda, akan dilaporkan polisi, viralkan saja. Kalau boleh silakan hubungi nomor WA saya di sini ya. Jadi kalau pengen pengaduan apa-apa, telepon saya saja ya. Nanti saya akan konsultasikan sama Koko Faisal juga dan kita akan bahas bareng-bareng. Ya, nah jadi sini teman-teman, untuk yang mau kirim barang berhati-hati, dan kalau boleh, kalau seumpama ada yang menelpon seperti itu ngaku-ngaku dari pihak bea cukai dan kira-kira itu emang sesuatu yang kayaknya aneh, ya udah dibiarkan saja, tidak usah dilayan ya. Karena kalau kita sudah kalau kita sudah pesan barang dan emang barang itu aman, otomatis nanti akan sampai juga. Jadi jangan sampai seperti mbak ini, tadinya dia mau transfer ya, mau transfer 6 juta, namun dia karena sering melihat postingan-postingan saya, akhirnya dia langsung menelpon, minta tanggapannya, minta solusinya, dan saya bilang ya udah, kamu jangan transfer, jangan dikirimin, itu penipuan ya. Nggak ada yang namanya pihak bea cukai yang memeras ataupun mungkin mengancam, itu nggak ada. Saya yakin ini mungkin ada oknum-oknum lain. Jadi di sini teman-teman dimanapun berada, semangat terus dan jaya.